Video selanjutnya ini sebagaimana telah disampaikan pada video sebelumnya, yaitu berkaitan dengan tanggapan dari beberapa akademisi tentang bagaimana cara menyelesaikan akar masalah. Nah, yang saya kutip ini adalah tepat opini yang disampaikan pada serambinews.com, yaitu pada poin opini. Di sini ada opini yang semacam ada tanggapan pemikiran, ya, tanggapan opini dari Dr. Teku Zulkhairi MA, dosen UIN Araniri Banda Aceh, alumnus Dayah Babus Salam Matangkuli Aceh Utara, dengan judul menyelesaikan akar masalah. Oke, kita baca. Setelah membaca tulisan Profesor Dr. Alyasa Abu Bakar di harian ini 1 Februari 2020 berjudul aliran sesat dan peran serta masyarakat, saya berpikir, betulkah ini persoalan aliran sesat? Ataukah hanya persoalan dai tertentu yang gemar membid'ahkan dan menyalahkan mayoritas? Lalu apakah memanjarakan orang akan menjadi solusi fundamental dalam menyelesaikan sebuah masalah? Tentu 1-2 orang di penjara. Saya ulangi, setelah 1-2 orang di penjara, atau mungkin puluhan hingga ratusan, lalu masalah akan selesai. Bagaimana mungkin akan selesai jika akar masalahnya tidak mendapat perhatian? Oleh sebab itu, tulisan ini bermaksud memberikan sedikit pandangan untuk melengkapi pandangan Profesor Dr. Alyasa yang barangkali dapat memperkaya perspektif kita bagaimana menjaga Aceh agar tetap damai dan tenang. Sebab kita semua merindukan ketenangan demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Jika melihat asbab dan musababnya, akar masalah utama adalah munculnya dai-dai yang menyerang praktek keagamaan mayoritas masyarakat Aceh dengan tuduhan bid'ah dan gemar menyalahkan. Sebagai contoh, tuduhan bid'ah atas peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tuduhan bid'ah kepada orang yang melakukan suluk, bid'ah baca Fatihah seusai salat, orang tua Nabi Muhammad SAW masuk neraka, dan seterusnya. Tuduhan-tuduhan seperti itu kemudian menjadi buah bibir banyak elemen masyarakat yang akhirnya menimbulkan keresahan berjamaah. Apalagi tuduhan-tuduhan seperti itu dianggap sebagai dakwah sunnah, sehingga secara masif disebarkan lewat berbagai platform media sosial. Akibatnya, pihak yang merasa diserang lambat laun kemudian memanfaatkan semua potensi kekuatan untuk melawan. Ada yang mengatakan bahwa tuduhan-tuduhan itu memiliki dalil dan rasionalitas sehingga dianggap sebagai dakwah sunnah. Padahal dakwah sunnah seharusnya menyatukan umat sebagaimana keteladanan yang ditunjukkan para ulama salaf. Lalu bagaimana kita memahami dakwah sunnah jika justru memecah belah masyarakat Aceh yang telah beragama Islam berabad-abad lamanya? Sesungguhnya masyarakat Aceh merindukan dai-dai yang dapat menyatukan mereka. Buktinya, lihatlah bagaimana antusiasme masyarakat Aceh menghadiri ceramah Ustadz Abdus Somad karena mereka teduh dengannya. Pada saat yang sama, kita melihat mereka sangat anti terhadap ceramah-ceramah dai tertentu yang gemar menuduh bid'ah, memecah belah. Padahal dalam Islam, tugas seorang dai bukan sebagai pentahkim. Kita berharap ini menjadi bahan renungan bagi dai tertentu yang ceramah-ceramahnya menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat. Silahkan berdakwah menyuruh umat kepada kebaikan, namun gunakan metode dakwah yang menyatukan umat. Seorang dai mestilah memahami perintah Islam untuk lita'arafu, mengenal dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam konteks resolusi konflik, lita'arafu menurut Abu Panton tahun 2008 adalah hal penting mengenali sebuah kelompok sehingga dapat memahami mereka secara arif dan bijak. Dalam berdakwah, seorang dai semestinya tidak merasa paling tahu, harus memahami betul pemahaman atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama lain. Dalam masalah Maulid Nabi Muhammad SAW misalnya,
seorang dai tertentu mengatakan maulid Nabi sama sekali tidak ada dalil sehingga dianggap bid'ah. Jadi ini sebagai contoh bahwa ada problem besar dalam strategi dakwah sejumlah dai yang menjadi masalah keributan di Aceh. Sebab ketika kita mendengar keterangan para ulama senior seperti Buya Yahya yang juga alumni Yaman, beliau justru menganjurkan umat Islam merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kegembiraan atas karunia besar diutuskannya Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia, dan di mana Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi umatnya. Pada peringatan Maulid Nabi, salawat-salawat dilantunkan. Orang-orang dapat bersilaturahmi, saling memberikan makan atau sedekah. Masyarakat juga diingatkan kisah kehidupan dan perjuangan Rasulullah SAW lewat berbagai ceramah. Dan jangan lupa peringatan Maulid Nabi sudah dilakukan berabad-abad lamanya di Aceh. Apakah ulama Aceh dulu bodoh semuanya? Pada titik ini rasanya kebutuhan kita terhadap kanun dakwah Islamiyah semakin mendesak. Sebuah kanun yang mengatur tentang bagaimana mekanisme penyelenggaraan dakwah sehingga mimbar dakwah tidak menjadi sumber kegaduhan. Tahun 2017 lalu, naskah akademik kanun ini sudah dibuat oleh Dinas Syariah Islam. Jika draftnya sudah selesai dibuat dan diserahkan ke DPRA, kita berharap agar segera dibahas dan disahkannya. Harus diakui, tidak adanya regulasi yang mengatur pelaksanaan dakwah di Aceh telah memunculkan masalah dari mimbar ceramah. Dan itu sangat menyedihkan, karena mimbar ceramah seharusnya menjadi sumber ketenangan. Kita melihat negeri-negeri jiran seperti Malaysia dan Brunei Darussalam cukup selektif dalam mengizinkan orang-orang yang akan berceramah. Yang diizinkan hanyalah yang sesuai dengan ketetapan kerajaan. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas. Aturan Malaysia dan Brunei ini sebenarnya juga pernah dilakukan di masa kerajaan Aceh Darussalam saat dipimpin Sultan Iskandar Muda, sebagaimana tertulis dalam Kanun Mekuta Alam dalam syarah Tadhkirah Tabaqat Tengku Syekh Dimulek dan komentarnya yang diterjemahkan T.A. Sakti dari Insyah dan Tengku Muhammad Kalam Daud dari UIN Araniri pada tahun 2010. Upaya untuk mencegah kegaduhan sebenarnya juga terbaca dari kebijakan Pemko Banda Aceh yang mengeluarkan SK kepengurusan BKM sebuah masjid di Banda Aceh untuk mencegah kisruh di sebuah masjid beberapa waktu yang lalu. Namun anehnya banyak yang menggambarkan kebijakan itu sebagai upaya merebut masjid. Jadi narasi dibangun seolah telah terjadi perebutan masjid. Padahal tujuan Pemko hanyalah untuk mencegah agar dai-dai yang berpotensi menimbulkan kegaduhan bisa dicegah. Kembali ke perihal yang memenjarakan orang yang dianggap perusuh di awal tulisan. Bagaimana kita memahami terminologi perusuh ini juga butuh kajian mendalam. Jika masyarakat yang menolak dai-dai yang menimbulkan kegaduhan dianggap perusuh, lalu bagaimana dengan tindakan dai-dai tertentu yang menghadirkan kegaduhan di masyarakat lewat ceramah-ceramahnya yang gemar menuduh bid'ah dan menyerang mayoritas? Bukankah ini juga kegiatan merusuh yang paling fatal? Saya yakin kita semua tidak berharap kegaduhan. Sangat membenci keributan di masjid-masjid karena masyarakat ingin di sana dapat beribadah dengan tenang di tengah berbagai problem kehidupan yang dihadapi sehari-hari. Oleh sebab itu, menyelesaikan akar masalah adalah kebutuhan mendesak. Jika akar masalah di hulu sudah diselesaikan, maka barulah persoalan di hilir memungkinkan dicegah. Bagi pemerintah segera dilahirkan kanun dakwah. Bagi para dai
Bagi para dai, upayakan jangan memecah belah, perbaikilah metode dakwah dan carilah persamaan ketimbang perbedaan. Hendaknya juga tidak ada yang memfasilitasi kegaduhan. Semua kita berharap melihat kedamaian di Aceh sebagai rumah Allah. Kita berharap masyarakat dapat bersatu membangun Aceh. Jika kita dapat menyelesaikan persoalan ini, insya Allah Aceh akan menjadi bangsa yang maju dan berperadaban. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk keluar dari kemelut ini. Amin ya rabbal alamin. Inilah beberapa tanggapan dari para akademisi terhadap kasus tersebut. Mungkin nanti akan ada beberapa tulisan-tulisan lain, mungkin ada di Kupi Bunga misalnya yang tadi sudah saya lihat. Maka saya juga akan menyampaikan nanti kepada teman-teman semua. Ini sebuah reaksi untuk kita semua agar kita dapat memahami bagaimana seharusnya kita bertindak terhadap kasus setelah melihat kasus-kasus seperti ini. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like dan share videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.